Nanti pasti ada orang pinter, apa bisa? Nggak mungkin. Ini program gila Prabowo, ya kan? MBG nggak mungkin. Saya terima kasih dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan seluruh jajarannya telah berhasil dengan program ini luar biasa. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih, tapi ternyata sejak kita canangkan, waktu bulan apa ya kita canangkan ya, Menko sama Mendik, Mei, yang mulai ratas itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ini sudah tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang. Kalau dipelajari, dicek, mungkin di dunia ini salah satu program yang terbesar dan tercepat. Saudara-saudara sekalian, digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar, dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru-guru kita kurang kompetensinya, tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika, mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat, kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan. Dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus. Rencana saya, kita akan mulai bikin sekolah terintegrasi dengan fasilitas modern sama dengan sekolah yang ada di negara-negara maju. Saya memang begitu. Canangkan, nanti kita akan menuju tercapai. Tapi kita kalau ragu-ragu nggak akan ada apa-apa. Saudara-saudara, program ini sudah kelihatan tanda-tanda potensi keberhasilan. Ya, kita tidak puas, jangan cepat puas, konten harus tambah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus terbuka, cari konten terbaik dari manapun di dunia, belajar dari siapapun yang terbaik. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya sumber-sumber konten dari mana-mana. Nanti saya minta Dikdasmen bikin tim mengkaji dan membuat penyesuaian bahan-bahan konten animasi dari manapun, disesuaikan supaya bisa diterima oleh anak-anak kita di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai
semua sekolah 288.000 sekian ratus. Bagus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Nanti pasti ada orang pinter, apa bisa? Nggak mungkin. Ini program gila Prabowo, ya kan? MBG nggak mungkin. Alhamdulillah makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Presiden Brazil menyampaikan ke saya, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita belum sampai 12 bulan sudah mencapai 44 juta. Tapi kita tahu kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta. Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya, Pak, kami belum terima MBG. Ya saya jawab, sabar. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Karena ini adalah uang rakyat. Harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang. Supaya tidak terjadi penyimpangan. Dari sekian juta ada kekurangan, ada yang mereka bilang keracunan, ya namanya sakit perut biasa sebetulnya, ya. Makan di warung sering, saya makan di rumah aja juga sering salah makan, ya. Kadang-kadang kurang cuci tangan, tapi kita ambil alih tanggung jawab. Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil harus diambil. Alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya. Tapi apapun, ternyata rakyat merasakan manfaatnya. Kalaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, itu saya kira wajar, ya. Tetapi secara garis besar, sebagian besar setuju. Sebagian besar merasakan manfaatnya. Dan kita akan merasakan manfaatnya. Tanya guru-guru. Anak-anak itu merasa manfaat atau tidak dapat makanan, sekali makan di sekolah. Saya hakul yakin mereka merasakan manfaatnya. Mereka akan jadi lebih kuat. Dia akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas.
saudara-saudara.